Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Rizky dengan NIM 43122011113. Kami dari tim PBL dengan judul project yaitu Program Kerja Masyarakat dan di sini kami membuat website tentang perumahan dan perumahan kami yaitu Lavender Estate. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan fitur CRUD yang ada pada website kami ini. Jadi kalau misalnya kita lihat langsung masuk ke bagian dashboard atau bagian admin, kita masuk ke halaman depan dan kemudian ke kegiatan warga. Di bagian kegiatan warga ini saya menggunakan data table sebagai untuk menampilkan data-data kegiatan warga yang nantinya akan datang. Kalau misal kita lihat di sini sudah ada tiga kegiatan yang nantinya akan datang. Yang pertama adalah arisan, pengajian, rapat warga. Kemudian kita bisa uh, menginputkan deskripsi, tanggal, waktu, lokasi. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan kegiatan baru dengan kita langsung klik tambah atau tombol tambah. Contoh kegiatan di sini adalah gotong royong. Kemudian kita buat deskripsinya apa deskripsi dari gotong royong nantinya. Misal membersihkan selokan yang mampet. Nah, kapan kita akan eh, bergotong royongnya atau kapan kita akan memulai gotong royongnya? Misal kalau misal sekarang tanggal 29 Juni 2023 mungkin kita buat ke tanggal biasa dia itu hari Minggu ya, tanggal 2 Juli. Oke, waktunya biasa kalau untuk gotong royong itu pagi. Dan kalau misalnya pagi kita klik ke IM, kemudian kira-kira jam 7 biasanya ya, mulai ya, start jam 7. Oke, kalau udah lokasinya di mana? Misal kita buat lokasinya di Fasum Perumahan. Nah, kalau misal datanya sudah aman atau sudah terisi semua, kita langsung klik simpan dan kemudian ada notifikasi kegiatan warga berhasil ditambahkan dan juga tadi ada uh, suara atau sound yang menandakan kalau misalnya kegiatan warga berhasil ditambahkan dan kita lihat di sini nama kegiatan gotong royong, kemudian deskripsinya juga, tanggal, waktu, lokasi. Kita juga bisa mengedit, misal kita mau mengganti jamnya dan jamnya misal kita oh kalau misal jamnya jam 7 mungkin terlalu cepat, misal kita buat jam 7.30. Nah, kemudian misal fasum perumahan masih banyak belum mengerti, kita buat fasum perumahan Lavender Estate. Kemudian kita klik simpan dan nantinya ada notifikasi kegiatan warga berhasil diubah dan juga ada suara tadinya. Kemudian kita juga bisa hapus misalnya gotong royong ini kita cancel. Nggak jadi deh karena ada kegiatan yang lain. Kita tinggal klik hapus, kemudian kita ada modal muncul dan kemudian kita klik yakin. Bruh. Nantinya ada sound effect itu juga dan kemudian ada notifikasi kegiatan warga berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian fitur CRUD untuk mengupload gambar ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian dokumentasi di mana dokumentasi ini menggunakan gambar sebagai inputan atau sebagai nantinya akan ditampilkan. Jadi dokumentasi ini berisi kegiatan-kegiatan warga yang sudah dikerjakan. Misalnya ada renovasi masjid, pengajian Ramadan, kerja bakti. Nah, kita langsung menambahkan saja kayak kegiatan yang baru saja dilakukan. Misal gotong royong. Nah, deskripsinya apa di sini gotong royong? Membersihkan selokan. Nah, langsung kita cari fotonya apa di sini. Misal kita pakai foto seadanya aja dulu lah ya. Misal kita pakai foto dari Laravel ini. Nah, kalau udah kita klik open. Nah, nantinya juga akan muncul fotonya terpreview jika
untuk memastikan jika foto tersebut sudah benar. Kemudian kita langsung simpan. Memang proses untuk memasukkan gambar itu agak lama, dan nantinya kalau misal gambarnya berhasil akan muncul notifikasi dokumentasi berhasil ditambahkan, dan kita bisa lihat langsung ada gotong royong, kemudian deskripsinya membersihkan selokan, dan juga ada fotonya. Kita juga bisa mengedit, misal kita ingin mengganti foto. Nah, nantinya foto tersebut akan terpreview, dan jika kita ingin mengganti yang lain, misal kita ganti pakai logo ini ya. Oke, kita simpan. Oke, seperti yang kita lihat, dokumentasi berhasil diubah, yang artinya kita berhasil untuk mengedit foto dari dokumentasi tadi. Kita ingin mengganti misalnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian pagination. Nah, pagination itu membatasi inputan, misal kita ingin membatasi 10 saja yang ditampilkan biar tidak terlalu ke bawah banget gitu loh. Kalau misalnya terlalu ke bawah banget kan jadi yang bleber gitu kan, agak kurang enak dan efisien di mata gitu kan. Nah, karena saya menggunakan data tables sebagai uh, template dari untuk menampilkannya, dan lebih gampang karena kita bisa mendapatkan fitur search juga. Jadi misal kita ingin mencari Siti Badrul, Siti Badrul. Nah, langsung dapat Siti Badrul. Dan juga kita mendapatkan pagination atau entries per page. Di sini kita menampilkan 1 sampai 10 ya, karena kita memilihnya 10. Dan jika kita ingin melihat data selanjutnya, kita bisa klik next ke sini. Nah, ini datanya sampai 19. Jika kita ingin lebih, misal 15, dan juga kita ingin kurang juga bisa. Misal kita ingin menampilkan data 5 saja, atau 15 bisa, atau kita ingin 20. Nah, karena datanya tadi 19, jadi 20-nya nggak ada. Oke, untuk pagination kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita balik lagi ke dokumentasi. Nah, di sini kita ingin mengimplementasikan fitur validasi ya. Oke, misal kita lupa buat judul, deskripsinya gotong royong saja. Nah, terus fotonya kita ambil ini saja. Nah, fotonya ini kalau misal kita simpen, dia ada notifikasi please fill out this field. Ini adalah notifikasi bawaan dari Bootstrap, yang dimana kalau misalnya kita buat formnya itu di inputannya required, dia akan muncul notifikasi seperti ini, yang artinya kita harus wajib mengisikan form tersebut terlebih dahulu baru bisa disimpan. Nah, tapi ada cara yang licik sebenarnya, dimana kita bisa inspect di sini di bagian formnya. Jika kita ingin melewati security pertama di bagian HTML-nya required, seperti yang Pak Idris bilang kemarin saat saya konsultasi, kalau misalnya mau dibuat licik atau curang, kita bisa aja ngapus bagian required ini. Nah, kalau misalnya kita hapus required ini, kemudian kita simpan, data itu pasti akan masuk ke database juga. Nah, tapi kan kosong jadinya kan. Jadi saya membuat codingan juga di sini di bagian validasi untuk membuat validator, dan saya juga menggunakan kelas validator di sini yang mana itu adalah bawaan dari Laravel. Nah, di sini saya uh, menggunakan validator, dan judul ini deskripsi foto saya buat required. Dan jika misalnya tidak ada inputan dari judul deskripsi foto, maka akan saya balikan di sini if fails, maka bakal redirect ke bagian awal lagi, back. Kemudian saya menambahkan notifikasi data harus lengkap. Nah, karena saya tadi udah hapus ya, kita akan coba lagi simpan. Nah,
Bisa kita lihat notifikasinya langsung ada data harus lengkap. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika file itu lebih dari 100 kilobyte? Nah, kalau misalnya kita lihat mengapa saya menggunakan gambar-gambar yang random seperti ini dan yang harusnya kan foto kegiatannya gitu kan. Karena memang yang ada di sini itu fotonya lebih dari 100 kilobyte. Contoh di sini, nah seperti ini. Kalau misal kita lihat size-nya itu 308 kilobyte. Kemudian di sini 163 kilobyte. Nah, bagaimana kalau misal kita upload file di atas 100 kilobyte? Nah, kita open, dia akan muncul notifikasi kalau misalnya foto itu nggak boleh lebih dari 100 kilobyte. Oke, kita upload dulu. Memang agak lama di sini ya. Karena mungkin ini dari hostingannya atau dari kompresinya. Nah, kita lihat maksimal gambar adalah 100 kilobyte. Kalau misal kita lihat di bagian controllernya, di sini saya menggunakan tadi itu update ya. Sebenarnya update sama store itu sama saja. Nah, di bagian if has file ini untuk menginput foto. Nah, di bawah ini saya buat validasi ukuran file gambar. Jadi jika max size-nya 100 dikali 1024 ini memang udah rumus dari kilobyte-nya. Kemudian kalau misalnya max lebih besar file size-nya daripada max size-nya, dia bakal redirect return sama seperti yang validator tadi dan akan mengirimkan error atau pesan maksimal gambar adalah ini masih 4 MB ya. Masih belum diganti. Karena saya udah ubah sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian validasi 100 kilobyte-nya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian otorisasi berdasarkan peran. Jadi di sini saya memiliki dua admin, yaitu yang pertama admin security dan yang kedua adalah admin RT atau RW. Nah, kalau misal kita login, ini adalah akun RT, akun admin security maksud saya, oke? Ini adalah akun admin security. Nah, akun admin security dia hanya menampilkan yang paling full itu adalah halaman depan. Jadi security ini bisa mengedit halaman depan. Kemudian data warga juga bisa. Tetapi patroli di security itu hanya bisa melihat jadwal yang RT RW berikan. Nah, kalau misal kita lihat di bagian RT RW, kita buka browser baru aja biar tidak bermasalah. Nah, di sini kita buka MaiLattes lagi. Kita login sebagai RT RW ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada tambahan fitur atau tambahan fungsi, yaitu ada riwayat pengawasan keamanan, kemudian tambah kode QR. Dan di jadwal patroli pun berbeda dengan yang ada di security. Di bagian RT RW, dia data tables untuk menambahkan jadwal dari security tersebut, mulai dari nama security, hari, shiftnya, waktu mulai, waktu selesai, dan lokasi. Kita juga bisa mengedit sama sepertinya sama yang lain juga. Kemudian ada riwayat pengawasan. Nah, nantinya security itu akan absen melalui QR code dan akan masuk ke dalam history di sini. Nah, kemudian juga ada tambah kode QR untuk security nantinya scan. Nah, kemudian juga ada bagian daftar. Nah, jadi RT RW ini bisa dibilang uh, full fitur. Jadi fitur yang paling banyak itu ada di RT RW. Dan mengapa saya menempatkan daftar itu di bagian RT RW? Agar security nantinya jika ingin mendaftar tuh harus ke RT RW. Kalau misal saya membuat bagian daftar itu di security, nantinya takut disalahgunakan karena yang punya wewenang lebih itu di bagian RT RW. Dan kalau misal kita lihat di bagian security ini tidak ada uh, registrasi ya atau daftar. Oke, kurang lebih seperti itu
dari yang saya berikan dan implementasi fitur CRUD, kemudian yang lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.